Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahut thana'ul hasan, wa salawatullahil barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidil mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi at-tayyibin at-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma akrimna bil ikhlasi fin niyyati wal qawli wal amal. Alhamdulillah, para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, marilah kita sama-sama memanjatkan puji syukur kepada Allah karena pada pagi hari ini Allah Ta'ala masih memberikan kita kesehatan sehingga kita dapat melaksanakan kajian rutin kita dalam keadaan sehat wa'afiyah. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita memulai kajian kita, marilah kita membaca suratul Fatihah. Tujuannya supaya yang masih hidup Allah Ta'ala berikan kelonggaran rizkinya dan Allah Ta'ala ampuni dosa-dosanya. Begitu juga yang sudah meninggal, semoga Allah Ta'ala mengampuni dosa-dosanya dan diluaskan kuburannya. Amin amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Juga tidak lupa kami ingatkan untuk saya pribadi dan para jamaah sekalian untuk selalu mengingat sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya orang yang menghadiri majelis ilmu ataupun orang yang paham tentang ilmu agama, maka dia akan mendapatkan pahala lebih banyak dari hanya sekedar sholat 1000 rakaat yang sunnah. Begitu juga kami ingatkan tentang hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang pentingnya orang menuntut ilmu agama. Begitu juga hadis Nabi tentang pentingnya ketika kita beramal baik selalu menghadirkan niat karena Allah Subhanahu Wa Taala. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai di mana kita ya? 20. Bismillahirrahmanirrahim. Haram seseorang, jadi ini termasuk transaksi yang tidak diperbolehkan dan orang yang melakukannya nanti akan berdosa. Yang kemarin sudah kita jelaskan beberapa poin-poin yang di situ tidak diperbolehkan dalam syarak. Yang ke-20 itu adalah haram seseorang menaikkan harga barang yang dijual untuk mengelabui selainnya, yakni untuk membuatnya keliru mengira bahwa barang yang dijual tersebut nilainya tinggi sehingga ia tertipu dan membelinya. Jadi haram seseorang menaikkan harga barang yang dijual untuk apa? Untuk mengelabui selainnya. Ini maksudnya adalah takdzib, yaitu apa? Mendustai. Umpamanya ada seseorang menawar, Pak, ini harganya berapa Pak? Harganya umpamanya 150.000, saya jual 150.000. Udah Pak, 100.000 ditawar. Tapi aslinya dalam syariat itu yang baik untuk menurunkan harga itu dari pihak penjual, bukan dari pihak pembeli. Jadi begitu, baiknya itu adalah yang menurunkan itu adalah dari pihak penjual. Kemudian ditawar, seandainya pun ditawar itu ya enggak apa-apa, boleh-boleh saja. Jadi seandainya ditawar umpamanya, udah Pak 100 atau 50.000 lah, 50.000, modalnya ada enggak cukup untuk
modal 50.000 itu nggak cukup, padahal dia tahu bahwasanya belinya itu apa? Itu mungkin bisa 25.000 ataupun 50.000. Dia ngomong begitu supaya orang menganggap bahwasanya memang harganya mahal. Itu adalah termasuk takdzib. Itu termasuk dusta, berdosa seperti itu. Jadi ya dikatakan apa adanya. Kalaupun nggak mau, ya udah nggak usah pakai kata-kata yang lain supaya laris begitu loh, supaya menipu orang lain, jangan. Jadi contohnya begitu. Contohnya ketika ditawar, berapa Pak? Umpamanya 100.000, 50.000. Kemudian dia mengatakan untuk modalnya aja nggak cukup. Padahal dia tahu, kecuali kalau memang benar-benar seperti itu, beda lagi. Tapi yang kita jelaskan adalah dia tahu bahwasanya harganya itu adalah 25, sedangkan yang ditawar itu 50.000. Dia ngomong seperti itu, ngomong bahwasanya untuk modal saja nggak cukup. Padahal dia tahu belinya itu ya kurang 50 dan lain sebagainya. Beda kalau dia memang benar-benar belinya itu 75. Ngomong seperti itu ya memang adanya. Tapi yang dimaksud di sini adalah dia berbohong supaya mengelabui orang yang membeli, bahwasanya dia menganggap bahwasanya apa yang ditawarkan itu bagus, apa yang ditawarkan itu adalah mahal memang, tapi tidak sesuai dengan fakta, gitu. Kemudian yang berikutnya adalah haram seseorang memisahkan antara seorang budak perempuan dengan anaknya sebelum tamyiz. Jadi hukum budak itu akan selalu ada sampai hari kiamat. Tidak bisa dihilangkan karena memang itu ada dalam Al-Qur'an. Pada zaman dulu itu ada seorang budak, kemudian dia melahirkan begitu kan. Setelah lahir itu kan nanti budak itu kan seperti halnya seperti barang, bisa diperjualbelikan. Makanya ada beberapa perkara yang tidak masuk dalam kepemilikan, tidak boleh dijual. Siapa itu? Orang yang merdeka. Tapi kalau yang masuk dalam kepemilikan seperti budak dan lain sebagainya itu boleh diperjualbelikan, dipisahkan umpamanya dengan anak. Cuma kalau di sini kalau belum tamyiz, anaknya belum tamyiz, belum mengerti tentang pertanyaan sholat sehari semalam berapa apa yang diwajibkan, tuh kan? Atau dalam satu riwayat untuk mengetahui tamyiz itu adalah mandinya seorang anak di dalam makan, minum ataupun beristinja. Sebelum itu kok dipisah antara ibunya dengan anaknya, meskipun ibunya itu rela, maka itu hukumnya haram. Karena umpamanya mau dijual dan lain sebagainya. Karena sekali lagi hukum budak itu adalah memang ada. Islam itu tidak menghilangkan hukum budak, akan tetapi menganjurkan untuk memerdekakan. Begitu. Kemudian yang berikutnya adalah haram menipu atau berkhianat dalam takaran, timbangan, ukuran, hasta dan hitungan atau berbohong. Haram menipu atau berkhianat dalam takaran. Ya takarannya umpamanya liter dalam takaran dikasih ditakar, kemudian alat untuk menyamakan antara timbangan biasanya kan liter ya, liter. Kemudian ada kayunya itu biasanya diginikan kan. Lah kayunya itu ada agak cekung begitu, supaya kelihatannya rata, akan tetapi memang gitu, ada yang seperti itu. Jadi ada kayunya, ada kayu yang dibuat untuk umpamanya seperti ini ya, 1 liter. Kemudian ada kayunya begini, diginikan. Itu ada cekungannya. Sengaja dibikin seperti itu juga hukumnya haram, tidak boleh. Takaran atau timbangan. Kalau timbangan kita sudah tahu bersama kan, biasanya ditaruh apa gitu di timbangan. Itu gitu.
Jadi kalau kita kelihatan ketika kita jual beli itu apa? Di situ beli sekilo, ya memang sekilo, tapi setelah ditakar di rumah kok jadi 9 on umpamanya, ataupun setengah kilo umpamanya. Itu kan ada cara orang-orang yang seperti itu. Atau ukuran hasta, ukuran meteran. Kan ada kan biasanya kalau orang jual itu, penjual kain biasanya itu kan, itu antara sini. Jadi kelihatannya itu 1 meter, tapi karena dia itu cepet gitu, nggak nyampe. Karena cepet gini. Jadi nggak nyampe 1 meter. Ada seperti itu. Itu tidak boleh. Itu hukumnya haram dan berdosa. Atau hitungan kelapa umpamanya. Kelapa itu kan biasanya 1, 2, 3 sampai 10. Itu nanti ada tandanya 1. Ya kan? Ada 10 tandanya 1. 10 tandanya 1 sampai hitungan 10, iya kan? Itu kan jumlahnya 100. Ditambah dengan yang menjadi tanda itu ke 10, 110. 10-nya enggak dihitung. 10-nya enggak dihitung. Penipuan dalam hitungan. Itu juga enggak boleh. Penipuan. Atau berbohong seperti tadi tentang masalah harga. Tidak boleh. Haram seseorang menjual kapas atau barang jualan lainnya lalu menghutangi pembeli dengan dirham lebih dari nilai barang tersebut. Lebih dari nilai barang tersebut dan menaikkan harga barang karena hutang tersebut. Jadi haram seseorang menjual kapas atau barang jualan lainnya lalu menghutangi pembeli. Jadi ada faktor menghutangi pembeli dengan dirham. Jadi dia menjual, dia punya dirham, dihutangkan kepada si pembeli. Jadi dirhamnya itu dihutangkan, dia punya dirham dihutangkan kepada si pembeli. Lebih dari pembeli dengan dirham lebih dari nilai barang tersebut. Nilainya umpamanya dia seharusnya hutangnya itu adalah 100.000, ya kan? Kemudian karena dia itu menjual kapas atau menjual kain, ini hanya contoh. Kalau dulu kan yang terkenal adalah kapas, katun dan lain sebagainya. Intinya adalah menjual sesuatu, kemudian dia itu menghutangi orang yang membeli, dan harga jual ini itu lebih tinggi atau dirhamnya yang lebih sedikit. Ini saya hutangi kamu berapa? Biasanya itu umpamanya karena kapasnya itu sekilo umpamanya banyak, kemudian biasanya 100.000, udah saya beri kamu 90.000, saya hutangi. Karena apa? Karena dia menjual kapas, menghutanginya itu adalah 90. Menghutanginya seakan-akan nggak ada kaitannya kan, tapi dia menghutangi dan membeli kapasnya itu bisa harga lebih, kalau di sini adalah lebih murah karena dia itu menghutangi kepada orang yang membeli apa? Membeli itu tadi, membeli barang. Umpamanya begini, si A nggak ada ini spidol. Jadi kalau seperti ini, jadi kapas ini nilainya 100.000.
Kapas. Kemudian ada bakar. Bakar ini itu adalah saudagar. Dia biasanya menghutangi kepada si Zaid. Berapa? Umpamanya dia bakar tersebut itu menghutangi kepada si Zaid itu umpamanya berapa ya, 100.000 lah, 100.000 kepada si Zaid. Zaid ini itu adalah dia adalah seorang yang mempunyai kapas, seorang yang mempunyai kapas. Kemudian si Zaid ini itu menjual kepada si Bakar, menjual kepada si Bakar. Sedangkan Zaid ini hutang kepada si Bakar. Zaid ini hutang kepada si Bakar, juga menjual kapas kepada si Bakar. Bakar ini menghutangi kepada si Zaid itu 100.000 atau 200.000 lah, 200.000. Menghutangi 200.000. Ini kan seakan-akan tidak ada hubungannya, tidak ada kaitannya kan. Tapi dia menghutangi si Zaid 200.000, kemudian membeli kapas kepada si Zaid karena hutang 200.000, kemudian kapasnya itu dijual kepada si Bakar, dijual, kemudian harganya itu bisa lebih atau intinya apa? Intinya bahwasanya dia menghutangi, dia membeli maksudnya atau menjual itu karena hutang. Karena dia hutang, kemudian dia umpamanya membeli kapas umpamanya biasanya 100.000, kemudian dibeli 90.000. Kapas biasanya umumnya 1 juta dibeli 50.000 karena faktor hutang. Paham nggak? Atau maksudnya gini, maksudnya dia sengaja menghutangin supaya bisa menekan harga gitu. Iya, bisa. Iya. Jadi hutang, ada faktor hutang intinya. Iya. Ada faktor hutang. Haram seseorang menjual kapas atau barang jual lainnya lalu menghutangi pembeli dengan dirham lebih dari nilai barang tersebut. Jadi nilai barangnya itu lebih, atau di sini maksudnya itu ya biasanya kurang. Jadi dia itu menghutangi 200 atau berapapun, kemudian biasanya nilainya jual kapas itu 100.000 atau 200.000, tapi ia tawar atau dia beli itu harganya itu bisa kurang bisa lebih. Intinya apa? Intinya faktornya karena hutang. Dan menaikkan harga barang karena hutang tersebut. Jadi kalau menaikkan harga barang karena hutang tersebut berarti apa? Berarti si Bakar itu menghutangi si Zaid, Bakarnya menaikkan harga barang berarti menjual. Bakarnya itu menjual kepada si Zaid. Si Zaid itu adalah pembeli. Pembeli statusnya dia hutang. Hutangnya kepada siapa? Kepada si Bakar. Si Zaid itu hutang kepada si Bakar. Kemudian si Bakar itu menjual barangnya kepada si Zaid. Harganya biasanya itu 20.000, dinaikkan. Karena apa? Karena hutang. Jadi karena hutangnya itu yang menjadi masalah. Seandainya dia dinaikkan berapapun bukan karena hutang, itu nggak jadi masalah. Jadi ini faktornya karena hutang. Maksudnya gini, kalau dijualnya untuk pemilik cash 100, karena itu yang ini utang, jadi harganya beda jadi 110 gitu. Beda, bukan begitu. Maksudnya? Dia hutang, jadi umpamanya bapak hutang ke saya.
saya beri hutangan berapapun, 100.000, 100 perak dan lain sebagainya. Kemudian apa? Bapak butuh kipas angin ke saya. Saya juga penjual. Menjual ke Bapak itu apa? Harganya itu lebih mahal. Biasanya karena hutang, Bapak itu hutang sama saya. Karena Bapak itu hutang sama saya. Jadi itu tidak boleh, termasuk itu namanya riba. Itu termasuk riba. Seandainya saya itu menjual kipas angin yang asalnya 100.000, saya jual 1 juta tanpa ada faktor hutang, boleh-boleh saja. Boleh-boleh saja. Atau yang kemarin kita jelaskan tentang cash dan kredit, umpamanya Bapak menawar ke saya, udah, atau saya jual ke Bapak, kipas angin ini biasanya kalau cash itu 50.000, tapi kalau kredit itu 100.000. Kemudian Bapak, ya udah saya yang milih kredit, itu nggak jadi masalah. Kalau seperti itu nggak jadi masalah. Tapi ini adalah faktor diawali dengan hutang. Bapak hutang sama saya, kemudian Bapak juga butuh sesuatu ke saya. Saya menjual barang, entah itu apa, pupuk dan lain sebagainya. Intinya apa? Ketika saya menjual ke Bapak barang ini karena faktor hutang tadi. Karena Bapak hutang sama saya, makanya apa? Makanya saya naikkan. Paham ya? Itu biasanya nanti disebutkan dalam faktor petani dan lain sebagainya. Biasanya butuh pupuk dan hutang dan lain sebagainya. Nanti dijelaskan. Haram seseorang menghutangi penenun kain. Haram seseorang menghutangi penenun kain atau orang lain yang disewa jasanya, lalu menyewanya dengan upah yang kurang. Upah yang kurang dari upah umumnya karena ada hutang tersebut. Ini sama. Faktor kedua, ini Bapak nyewa jasa. Umpamanya si Zaid itu adalah pekerja. Si Zaid bekerja, kemudian dia juga dalam sehari-hari butuh biaya, butuh beras dan lain sebagainya. Makanya apa? Dia hutang kepada si Bakar. Hutang kepada si Bakar. Bakar ini mandor begitu. Mandor pekerja dia, si Zaid. Lah Zaid ini biasanya upahnya itu kan sehari 100.000. Karena dia hutang sama si Bakar statusnya adalah mandor. Apa dia katakan? Karena kamu hutang, maka saya kurangi. Upahnya biasanya itu sehari 100.000, jadi 50.000. Itu juga sama, itu namanya riba. Itu, jadi ada faktor hutang. Nah, sama, tidak boleh. Karena ada hutang tersebutnya, ini jika disyaratkan hal itu. Jadi dalam akad itu disyaratkan masuk dalam akad. Saya sewa kamu kemari, umpamanya ditelepon, silakan kemari, kemudian kita akad di sini. Ini ada rumah butuh renovasi, dan kamu yang merenovasi. Kamu kan juga hutang sama saya kan. Gimana kalau upah kamu sehari itu 50.000. Kemudian apa? Ya udah sepakat, iya, sama-sama sepakat. Tapi masuk dalam akad, dalam syarat, disyaratkan seperti itu. Maka itu hukumnya riba. Itu tidak boleh meskipun sepakat, meskipun rela, tapi masukkan dalam akad. Meskipun rela tapi dimasukkan dalam akad. Itu tidak boleh. Dan mereka menamakan transaksi itu adalah ar-rabtah. Jadi ini ar-rabtah. Haram seseorang menghutangi para petani. Nah, ini yang biasa kita kita tahu kondisinya. Haram seseorang menghutangi para petani hingga masa panen dan mensyaratkan kepada mereka agar menjual makanan hasil panen mereka kepadanya dengan harga yang sedikit lebih rendah dari harga sebenarnya. Mereka menamakan ini adalah al-maqdi. Ini paling banyak. Jadi ada petani butuh pupuk.
Ada petani butuh uang untuk lauk pauk begitu kan, sehari-hari butuh. Kemudian apa? Pinjam sama si rentenir atau pinjam kepada si mandor dengan syarat nanti mandor itu akan menghutangi apa yang diperlukan, dengan syarat nanti hasil panennya itu apa? Dijual kepada si yang menghutangi dan dibeli dengan harga di bawah normal. Karena apa? Karena hutang. Karena hutang. Maka ini juga dimaksud riba. Ribal qard. Kemarin kan kita jelaskan riba itu ada 4. Ada ribal yad, ada riba nasa, ada ribal fadl. Ini enggak umum. Karena ilatnya makanan, karena ilatnya emas. Yang umum ini adalah riba karena menghutangi. Ini ribal qard. Apapun hutang yang di situ menarik manfaat karena hutang, maka itu namanya riba. Contohnya bisa macam-macam. Seperti tadi, seperti umpamanya dia menyewa jasa, memberikan upah dengan di bawah minimum, di bawah normal maksudnya, karena dia hutang. Atau seorang petani itu hutang kepada si mandor, rentenir, untuk membeli pupuk dan lain sebagainya atau lauk pauk. Kemudian rentenirnya itu memberikan putangan, menghutangi begitu. Kemudian dengan mensyaratkan hasil panen tersebut itu dijual kepada rentenir tersebut dan dibeli dengan harga yang di bawah biasanya normal. Itu. Demikian pula demikian pula sejumlah transaksi muamalat orang-orang di masa sekarang kebanyakan keluar dari aturan syarak. Maka orang yang menghendaki ridho Allah dan keselamatan agama dan dunianya wajib mempelajari apa yang halal, apa yang haram dari seorang yang wara', selalu memberikan nasihat-nasihat dan sayang terhadap agama seseorang, karena mencari yang halal adalah wajib bagi setiap muslim. Jadi begitu juga transaksi-transaksi, katanya dalam kitab ini sekarang ini banyak yang keluar dari kaidah-kaidah syara'. Jadi banyak, makanya kan kita harus tahu apa syaratnya, apa rukunnya. Kemarin kita sudah jelaskan bahwasanya rukun ataupun jual beli itu kan ada 3 atau ada 6 kalau diperinci. 3 itu adalah ada namanya yang jual, ada namanya yang beli, ya kan? Yang kedua ada yang dijual, ada yang dibuat untuk membeli, ya enggak? Yang ketiga itu adalah sighah. Kemarin kan kita jelaskan masing-masing orang yang menjual, orang yang membeli, barang yang dijual, barang yang dibuat untuk membeli, dan sighah itu semuanya ada syarat-syaratnya. Taruhlah seperti apa? Seperti orang yang menjual, orang yang membeli, di antara syarat-syaratnya dia harus balik, iya kan? Kemarin kita jelaskan harus balik. Tidak boleh kalau menurut Syafi'iyah itu anak kecil yang belum balik, iya kan? Kemudian yang berikutnya itu adalah contohnya adalah yang dijual dan yang dibuat untuk membeli. Syaratnya itu adalah suci. Kemarin kan tidak boleh barang-barang yang najis. Maka kalau umpamanya barang-barang yang najis ingin memiliki bagaimana itu kemarin cara-caranya. Kemudian yang berikutnya adalah sighah. Sighah kemarin dijelaskan bahwasanya harus sama antara kesepakatan dari pihak penjual dan pembeli. Jadi kalau umpamanya ya udah saya beli 100.000, ya sepakat 100.000. Kalau umpamanya ya udah saya jual 100.000,
padahal dia sepakatnya adalah 50.000, maka tidak bisa. Itu masing-masing ada syaratnya. Maka hal ini ketika kita bertransaksi sudah memenuhi apa enggak? Pernahkah kita berpikir ya, ketika kita makan, ketika kita minum, ketika kita menjual, ketika kita membeli, oh ini sesuai dengan syarat atau tidak? Paling tidak, pernahkah kita berpikir tentang hal itu? Makanya ketika seseorang sholat umpamanya, kemudian doa-doanya itu tidak terkabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin saja ada barang-barang yang dimakan itu tidak sesuai dengan syarat. Ketika dia berpikir tentang hal itu, tentunya dia ingin bersusah payah mengerahkan segala waktunya untuk menghasilkan ilmu-ilmu supaya transaksi-transaksinya itu memang sesuai dengan syarat. Ketika seseorang tidak terkabulkan doa-doanya, yang mungkin pemahaman seseorang itu ketika memakan barang haram itu ketika dia mencuri saja, padahal sesuatu yang tersembunyi di balik itu banyak. Mungkin dikira umpamanya ketika seseorang punya beras kemudian diambil, mencurilah intinya. Mungkin pikirannya begitu. Padahal ketika dia makan atau minum, ketika dia membeli, kalau tidak memenuhi persyaratan, apalagi tidak memenuhi rukunnya, maka itu sama dengan memiliki barang orang lain tidak sesuai dengan syarat. Berarti sama dengan mencuri. Kayak seperti umpamanya kemarin kita jelaskan tentang makan. Tentang makan itu kan jual beli kan, akad jual beli. Maka harus ada kata-kata jual atau beli. Karena memang itu rukun daripada jual beli, itu harus ada kata-kata, harus ada sighat. Kalau mazhab Syafi'i kan begitu kan. Tapi kalau mazhab lain boleh tidak memakai sighat, tapi harus ada tukar balik, ada transaksi. Kalau tidak memenuhi persyaratan ini, rukun seperti ini, bagaimana bisa dikatakan sah jual beli? Berarti kan makan makanan yang tidak sesuai dengan hukum syara. Apa bedanya dengan mencuri? Mungkin hal-hal yang seperti inilah yang menjadikan seseorang itu doanya tidak terkabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kan orang-orang yang di desa dan lain sebagainya, ketika dia punya tanaman, akan tetapi uang tidak terlalu banyak begitu, mereka cukup. Karena apa? Kata mereka itu barokah, cukup aja, cukup meskipun sedikit, tapi cukup untuk 1 bulan, untuk 2 bulan, untuk 3 bulan, untuk 1 tahun begitu. Kenapa? Karena hasilnya itu hasil yang memang sesuai dengan syarat, halal, barokah begitu. Tapi terkadang orang yang banyak uangnya itu tidak cukup untuk 1 tahun. Kelihatannya ini beberapa juta ini untuk 1 bulan lebih, ini ternyata nggak cukup. Ada saja problematika yang dihadapinya. Yang biasanya motornya itu tidak rusak. Jadinya yang asalnya yang 1 bulan itu hanya butuh 5 juta, 10 juta nggak cukup. Itu harus bertanya pada diri kita sendiri, apa yang kira-kira penyebabnya? Mungkinkah ketika kita makannya itu tidak sesuai dengan arahan-arahan syara? Itu tadi tidak sesuai dengan tidak memenuhi syarat rukunnya, atau ada perkara-perkara yang membatalkan transaksi-transaksi tersebut. Jadi intinya bahwasanya ketika seseorang itu menghutangi, kemudian disyaratkan sesuatu itu adalah berupa manfaat, maka itu hukumnya riba. Riba itu adalah haram, dosa besar. Nah, itu. Kemudian yang berikutnya adalah yang perlu kita jelaskan adalah wajib hukumnya seseorang itu mencari pekerjaan yang halal. Wajib hukumnya
hasilkan uang dengan cara yang halal. Itu. Kalau enggak, berdosa. Bukan artinya adalah wajib seseorang itu bekerja. Ya. Bukan artinya wajib seseorang itu bekerja, kecuali kalau dia itu punya tanggungan-tanggungan, kewajiban-kewajiban, maka ya harus menghasilkan nafkah yang halal yang diberikan kepada orang yang wajib dinafkahinya. Tapi bukan berarti wajib bagi seseorang itu untuk kerja. Kalau enggak kerja itu berdosa, enggak. Tapi ketika kerja, maka wajib untuk mencari perkara yang halal. Jadi ada bedanya. Bisa saja orang itu tidak kerja. Dengan cara apa? Dengan cara umpamanya dia karena tidak mempunyai kewajiban-kewajiban yang ditanggung dia, umpamanya orang tua. Nanti dijelaskan siapa saja orang yang wajib untuk kerja, wajib untuk dinafkahi, siapa yang wajib untuk menafkahi. Jadi bisa saja seseorang tersebut itu adalah orang tua. Orang tuanya itu adalah orang tua yang mampu kerja. Kemudian dia itu miskin. Kemudian dia punya anak. Mampu untuk apa? Untuk menafkahi ibu atau bapaknya, orang tuanya. Mampu untuk menafkahi. Kemudian bapaknya yang seorang orang yang miskin, tidak kerja bapaknya, tidak mempunyai kewajiban juga untuk menafkahi istrinya umpamanya. Dia tidak kerja. Bagaimana menghasilkan makanan, bagaimana? Ya udah dari anaknya. Tidak harus, maksudnya dia itu harus kerja, tidak wajib. Tapi ketika kerja, wajib untuk mencari kerjaan yang halal. Itu ada cerita seseorang tersebut, saudaranya itu saudara yang tidak wajib untuk dinafkahi. Dia tidak kerja. Kemudian saudaranya yang satu itu kerja. Dia katanya hanya ingin beribadah kepada Allah, tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan ibadahnya tersebut, saudaranya yang kerja itu rizkinya itu melimpah. Tapi istrinya nggak terima. Istrinya nggak terima karena apa? Karena dia menafkahi saudaranya yang hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak terima. Kenapa kamu itu menafkahi saudara kamu? Kan saudara kamu kan nggak ada cacat dan lain sebagainya, tidak wajib dinafkahi. Biarkan saja dia itu kerja, kan juga tidak wajib bagi kamu untuk menafkahi. Kemudian dikatakan kepada istrinya, rizki yang saya dapat ini, kelancaran rizki ini karena barokahnya orang yang ibadah tadi. Jadi maksudnya tidak wajib bagi orang tersebut, apalagi dia itu hanya ingin beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak wajib bagi dia untuk kerja kalau dia tidak mempunyai tanggungan-tanggungan, kewajiban-kewajiban bagi dia. Bisa saja dinafkahi oleh saudaranya itu mungkin saja dia akan mendapatkan rizki yang melimpah karena dia menafkahi saudaranya tadi yang hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi begitu. Jadi tidak wajib kerja, tapi seandainya dia kerja, dia harus mencari pekerjaan yang halal dengan cara yang halal. Begitu. Kemudian yang berikutnya, pasal wajib bagi orang yang berkemampuan menafkahi asal usulnya yang fakir. Ini kita supaya tahu bahwasanya ada kewajiban nafkah kepada orang tua, ataupun orang tua ada kewajiban nafkahi kepada anaknya. Siapa orang tua yang wajib dinafkahi dan siapa anak yang
wajib untuk menafkahi kepada orang tua, ataupun sebaliknya, siapa saja orang tua yang wajib untuk menafkahi kepada anak-anaknya, dan anaknya itu siapa saja yang wajib untuk dinafkahi oleh orang tua. Wajib bagi orang yang berkemampuan menafkahi asal usulnya yang fakir orang tuanya. Orang tua itu bisa bapak, bisa ibu, bisa kakek, bisa nenek, begitu. Dengan syarat mereka itu fakir. Jadi wajib bagi seorang anak untuk menafkahi orang tua. Orang tua itu bisa bapak, bisa ibu, bisa kakek, bisa nenek. Dengan syarat mereka itu adalah orang yang fakir ataupun miskin, begitu. Fakir itu bagaimana? Fakir itu adalah orang yang tidak mempunyai sesuatu untuk bisa dibuat untuk nafkah, atau mempunyai pemasukan tapi pemasukannya itu kurang daripada separuh kebutuhannya. Jadi taruhlah umpamanya kebutuhannya itu sehari semalam itu 100.000, sehari semalam 10.000, kemudian dia hanya mendapatkan 4.000, maka itu namanya fakir. Kalau orang tua seperti itu dan anaknya mampu, maka wajib bagi si anak untuk menafkahi bapak, ibu, ataupun kakek, ataupun nenek. Jadi mereka fakir ataupun miskin. Miskin itu bagaimana? Miskin itu ketika seorang yang punya sesuatu dibuat untuk pemasukan, tapi pemasukannya itu nggak mencukupi. Pemasukannya itu seharusnya 10.000, dia hanya mempunyai lebih dari separuh kebutuhannya, tapi kurang. Dia butuh 10.000, dia hanya ada 8.000. Dia butuh 10.000, dia hanya 7.000 adanya, tapi lebih dari separuh kebutuhannya. Itu namanya miskin. Maka orang tua yang seperti ini wajib bagi seorang anak untuk menafkahinya. Wajib bagi seorang anak untuk menafkahi orang tuanya ini, yakni bapak dan ibu yang fakir, meskipun mereka mampu bekerja. Jadi meskipun bapak dan ibu itu mampu kerja, asalkan mereka fakir ataupun miskin, maka wajib bagi seorang anak untuk menafkahi mereka. Juga wajib baginya wajib bagi orang tua, bapak dan ibu, menafkahi keturunannya, yakni anak-anak dan cucunya jika mereka kesulitan dan tidak mampu bekerja karena mereka kecil atau sakit yang menghalangi untuk bekerja. Nah, jadi kalau di sini, kalau kewajiban seorang bapak atau ibu menafkahi kepada keturunannya, harus pertama dia itu tidak mampu kerja. Tidak mampu kerja itu karena masih kecil, karena masih belum balik, masih umur 9 tahun Hijriah, masih belum ada tanda-tanda satu di antara dua bagi laki-laki. Jadi balik itu kan ada kalanya mimpi basah atau sudah genap umur 15 tahun Hijriah. Kalau Syafi'iyah kan begitu. Belum ada itu. Maka kalau si anak tersebut itu masih kecil, yaitu belum balik, dan mereka itu tidak mampu, artinya miskin, mereka itu miskin, maka wajib seorang orang tua untuk menafkahi mereka. Kalau ada pada anaknya tersebut itu belum balik dan masih kecil maksudnya, dan anak tersebut itu miskin. Jadi ada dua. Kalau yang kewajiban si anak kepada si orang tua itu kan hanya ada satu pada orang tua, yaitu fakir ataupun miskin. Meskipun mereka mampu kerja, maka wajib bagi si anak untuk menafkahi orang tua. Paham ya? Tapi kalau si anak itu harus ada dua. Pertama, pada dirinya, anaknya tersebut itu masih kecil, yaitu tidak mampu kerja, itu
bisa masih kecil. Arti masih kecil itu belum balik, belum ada tanda satu di antara dua bagi laki-laki atau satu di antara tiga bagi perempuan. Itu sama dalam mazhab Syafi'i, laki-laki perempuan sama statusnya. Artinya kalau mereka itu sudah balik, kalau si perempuan itu sudah ada satu di antara tiga, kalau laki-laki itu sudah ada satu di antara dua, maka bagi si bapak tidak wajib untuk menafkahi si anak, meskipun itu adalah perempuan. Nah, itu pada dasarnya dalam hukum syariat seperti itu. Kalau mereka itu sudah balik dan mereka mampu, tidak cacat dan lain sebagainya, tidak cacat dan lain sebagainya. Kalau si anak itu fakir miskin, fakir ataupun miskin, kemudian dia masih kecil, belum balik, tapi mampu untuk kerja, mampu untuk menghasilkan uang, maka boleh bagi si bapak untuk menyuruh si anak tersebut untuk kerja dan menafkahi anak dari hasil kerjaan tersebut. Berarti apa? Tidak ada kewajiban bagi si anak untuk menafkahinya karena sudah dinafkahi dirinya sendiri. Ini kan membahas kewajiban. Kalau nggak dilakukan berarti kan dosa, ya kan? Tapi karena anak tersebut itu sudah mampu untuk kerja, meskipun masih kecil seperti itu, maka boleh bagi orang tua untuk menyuruh anak tersebut untuk kerja, menghasilkan uang, dan nafkah anak dia diambilkan dari hasil kerja si anak tersebut. Itu sudah menggugurkan kewajiban orang tua. Paham ya? Itu. Jadi makanya hal-hal yang seperti ini diajarkan kepada anak, biar seorang anak itu tanggung jawab gitu loh. Ketika kecil, ketika mereka itu disekolahin sama orang tua, meskipun masih diberi nafkah sama orang tua, itu diberitahu pelajaran-pelajaran seperti ini biar mereka itu menjadi dewasa bahwasanya ini kebaikan orang tuanya, bukan kewajiban orang tuanya. Biar mereka itu menjadi anak yang berpikir, sehingga mereka itu menjadi anak yang berbakti, tanggung jawab kepada orang tuanya. Begitu diajarkan hal-hal yang seperti ini. Seandainya pun saya tidak menafkahi kamu nak, itu saya tidak kewajiban, tapi ini kan memang adat kita. Kasihan kalau mereka itu statusnya apalagi sudah mondok, masih mondok begitu, enggak dinafkahi, maka kita nafkahi seperti itu. Kita nafkahi, dan ini nafkah ini itu adalah karena kebaikan orang tua, bukan kewajiban orang tua. Itu dijelaskan kepada si anak seperti itu. Nah, kemudian yang berikutnya adalah wajib bagi seorang suami memberikan kepada istrinya nafkah dan mas kawin. Nah, kata orang dulu mas kawin gitu. Jadi mas kawin itu mahar, dan wajib bagi suami memberikan. Jadi wajib bagi seorang suami memberikan kepada istrinya nafkah. Nafkahnya itu ya meliputi makanan pokok bagi sang istri, dan istri itu nanti lihat-lihat lauknya juga. Kalau lauknya itu setiap bulan umpamanya, biasanya itu daging, juga wajib bagi seorang suami untuk membelikannya, umpamanya dari kalangan orang-orang yang mentereng begitu kan. Makanya kan dianjurkan orang itu ketika menikah itu kufu itu menghitungnya juga masalah pekerjaan, masalah nasab juga itu, karena nanti ada hak-hak yang harus dipenuhi bagi seorang suami kepada istrinya. Kalau umpamanya sebulan sekali tempe umpamanya, ya udah tempe itu umpamanya ada kewajiban. Jadi apa saja ya lauk pauk, kemudian makanan pokoknya itu kalau si suaminya itu suami yang pas-pasan umpamanya miskin, itu 1 mud
setengah mud itu kalau satu mud itu kan berapa, 2 cakupan telapak tangan kan. Kalaulah kita taruh umpamanya 500 gram atau setengah kilo, ada nggak seperti itu ya, mungkin seperti itu, maka itu adalah seperempatnya. Sebentar, kalau yang miskin itu satu mud. Kalau yang orangnya sedang itu 1,5 mud. Kalau yang kaya itu 2 mud. Begitu, 2 mud. Jadi untuk makanan pokok. Kemudian bagaimana? Apa sudah diberi makanan pokok, beras, kemudian lauk, tempe belum masak? Apa sudah gugur kewajiban suami? Belum. Sampai benar-benar lauknya itu dan berasnya itu sudah siap saji gitu. Itu kewajiban seorang suami. Makanya kan kalau suami itu ngerti begitu kan, kalau nggak dimasakin sama si istri itu nggak akan marah-marah gitu. Seharusnya ini adalah pekerjaan kamu, begitu. Itu seharusnya begitu. Dalam Islam itu begitu, yang wajib untuk menyediakan makanan siap saji itu adalah suaminya, begitu. Bagaimana kalau dibelikan? Bisa-bisa saja, terserah. Yang penting istri itu menerima, siap untuk disantap, makan, begitu. Kalau yang orang-orang Arab itu kan biasanya mereka makanannya itu kan roti, begitu kan. Maka bagaimana caranya? Ya udah, ada roti, kemudian bukan hanya tepungnya saja yang disediakan, tapi juga masaknya. Kemudian kalau dibakar ya dibakar, umpamanya begitu. Intinya apa? Intinya sudah menyiapkan, siap untuk dimakan. Kalau yang ada mudah begitu, kalau ada yang ada mudah, tapi kalau yang nggak ada bagaimana? Nah begitu. Itu jadi ngaji itu kan ini gunanya seperti ini. Jadi supaya seorang suami itu juga nggak biasanya kan suami itu marah-marah karena faktor masakan. Sudah capek-capek begitu pulang nggak disediakan makanan. Kalau ngerti, dia tidak akan marah-marah. Kenapa? Karena ini kewajiban kamu, kewajiban suami. Tapi karena kebaikan sang istri, semuanya dikerjakan istri, masya Allah. Itu iya. Kalau diniati karena Allah Subhanahu Wa Taala bisa pahalanya banyak, karena banyak. Ini adalah satu ladang bagi seorang istri untuk mengumpulkan pahala, begitu. Jadi wajib bagi seorang suami memberikan kepada istrinya nafkah. Nafkah ini ya ini makanan pokok, lauk pauk, kemudian alat-alat untuk bersih itu kan, sabun dan lain sebagainya. Juga mas kawin. Mas kawin ini itu ada yang ada yang cash, kontan, ada yang dihutang. Maka kalau mas kawin ini adalah cash, itu nanti berhubungan dengan seorang suami itu mengajak kepada istrinya. Jadi kalau umpamanya istrinya itu tidak mau diajak suami untuk berhubungan suami istri, maka nanti istrinya itu berdosa dan menggugurkan nafkah. Nafkah. Kemudian juga kalau tidak kontan ataupun hutang begitu, maka nanti ketika jatuh tempo, kalau umpamanya 1 bulan, dijanjikan untuk diberikan mas kawin, kemudian belum 1 bulan umpamanya diminta oleh istri, nggak mau, maka nggak apa-apa, karena tadi dihutang kan.
Dan nanti kalau kesepakatannya itu 1 bulan, kemudian si suami itu mengajak kepada istrinya dan tidak mau, umpamanya tidak mau istrinya, maka nanti istri tersebut itu bisa menggugurkan nafkah, berdosa karena sudah ada kesepakatan tadi. Beda kalau nggak ada kesepakatan, jatuh temponya kapan, hutang umpamanya, maka nanti kapanpun istri meminta maka harus dibayar oleh seorang suami, begitu, paham ya? Jadi tadi kan yang yang hutang itu kan ditentukan berapa, 1 bulan, kan begitu kan? Sebelum 1 bulan kemudian suami itu mengajak kepada istrinya, nggak mau, padahal sepakat tadi bahwasanya waktunya itu 1 bulan, maka itu bisa menggugurkan nafkah dan itu bisa berdosa istrinya, begitu, paham ya? Beda kalau umpamanya hutangnya itu tidak ditentukan, maka ketika istri meminta, itulah harus dibeli oleh suami kepada istri mas kawinnya itu, paham ya? Kalaupun istri menolak diajak suami karena tidak membayar mas kawin, maka tidak berdosa istrinya dan tidak menggugurkan nafkah, ya. Itu mungkin yang bisa disampaikan untuk pada hari ini tentang masalah kewajiban-kewajiban suami kepada istri, hak-hak yang harus dipenuhi suami kepada istri. Begitu juga nanti ada timbal baliknya, hak-hak yang harus dipenuhi oleh istri kepada suaminya. Mungkin yang bisa disampaikan sampai sini. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum.